Kira-kira jatah nyawa yang gue dapat berapa ya? 1. Wah, kalau kayak gini mah sama aja kayak manusia biasa. Justru bagus dong dapat 1. Itu artinya kita berharga dan kita harus jaga baik-baik. Kalau mama dapat berapa? Mama ya? Mama dapat 1 juga, nak. Memang sih kalau keluarga itu biasanya dapat jatah nyawa yang sama. Oh, jadi gitu sistemnya, Ma. Berarti keluarga ini payah karena cuma dapat 1 jatah nyawanya. Ya ampun, Mama sedih banget kamu bilang kayak gitu. Ya udah kalau gitu kamu cari aja di luar sana, siapa tahu ada yang mau transfer ke kamu. Jatah nyawanya bisa ditransfer. Wah, kalau kayak gitu aku seneng banget, mah. Aku bakal minta jatah nyawa ke siapapun. Tapi sewajarnya aja ya, nak. Loh, kok jatah nyawa gue tambah 1? Ini aneh banget. Barusan gue uji coba transfer jatah nyawa gue buat lo. Yang bener, kayak makasih banyak ya. Gue udah matahin kutukan keluarga gue yang cuma dapat 1 jatah nyawa. Sekarang gue udah punya 2. Gue mau banget kasih lagi, tapi sayangnya nggak bisa. Jatah nyawa gue cuma 1. Ya udah kalau gitu sekarang gue bakal cari orang lain lagi yang mau transfer jatah nyawanya buat gue. Tapi jatah nyawanya jangan lebih dari 5 ya. Soalnya kalau lebih dari 5 nanti lo bisa sombong. Hah? Sombong? Lo tenang aja. Lo kan tahu diri gue nggak mungkin bersikap sombong kayak gitu, jadi aman lah. Iya deh, gue percaya sama lo. Hah? Jatah nyawa gue nambah lagi 1. Emang bisa kayak gitu ya? Mungkin ada yang transfer ke gue. Kalau gitu gue bakal kasih ke lo lagi deh. Wah, kayaknya gue calon-calon punya jatah nyawa yang banyak nih. Aduh, siapa yang mau jatah nyawa nih? Jatah nyawa gue banyak banget. Iya, siapa yang mau sukarela disumbangin jatah nyawanya? Kok kalian malah buang-buang jatah nyawa sih? Gue aja malah nyari. Lo nyari jatah nyawa? Itu artinya lo mau jatah nyawa punya kita nih? Kalau lo mau, kita bisa kasih semuanya. Seriusan, emang punya kalian berapa? Gue 50. Kalau gue lebih banyak, yaitu 70. Wah, iya oke, gue mau. Kasih ke gue semuanya. Okidoki. Makasih ya, Vel. Nah, tapi gue sisain 1 buat gue hidup. Oh, iya nggak apa-apa, cuma 1 doang. Yang penting kan dikasih lebih banyak. Ini artinya sekarang gue udah bebas menggunakan jatah nyawa ini karena udah banyak. Ibu, kenapa ibu sedih? Saya cuma dapat 1 jatah nyawa dan ternyata... Oh, pasti ibu sedih karena ibu punya jatah nyawa yang sedikit. Kalau gitu saya bakal bagiin punya saya 2 aja deh. Jangan, saya nggak mau terima. Nih saya balikin ke kamu. Saya nggak mau yang berlebihan deh. Kalau bukan karena jatah nyawa, terus ibu sedih karena apa? Anak saya baru aja meninggal dikarenakan sistem jatah nyawa ini. Saya sedih sekali. Oh iya, udah maaf ya kalau gitu, Bu. Soalnya jatah nyawa ini nggak bisa bangkitin orang yang udah meninggal. Saatnya pulang. Kaki gue keinjak beling. Loh, jatah nyawanya berkurang. Ini artinya harusnya gue meninggoy gara-gara kena beling ini. Ya ampun, untung aja gue selamat dan gue punya jatah nyawa yang banyak sekarang. Ini bisa kasih jatah nyawa yang lebih banyak lagi, bahkan sampai beribu-ribu. Kamu mau nggak? Saya mau, Nek. Saya bakal terima apapun syaratnya. Tidak ada syaratnya. Untuk kamu apa sih yang enggak? Kalau gitu Nenek bakal kasih jatah nyawa Nenek buat kamu yang banyak. Hah? Wah, jadi 5.000. Makasih banyak ya, Nek. Ma, aku pulang. Kamu harus jawab pertanyaan Mama, berapa jatah nyawamu sekarang? Ada 5.000, Ma. Ini banyak banget. Aku bakal bagiin ke Mama. Jangan. Astaga, Mama kan udah peringatin kamu sewajarnya aja, tapi kamu malah ngotot. Sekarang kamu punya banyak banget jatah nyawanya, padahal nggak boleh lebih dari 5. Kalau enggak... Hah, kenapa, Ma? Ya, kepencet. Gawat, sama sekali gak ada orangnya. Tapi ini kan tulisannya ada. Kakak ngapain? Kamu masih belum pindah rumah, Dek? Iya, Kak, ditunda sampai besok. Kalau gitu, coba kamu lihat deh, isi gudang ini apa? Mana? Hah? Kalau dari kekuatan kakak sih ngedeteksi ini ada orangnya, tapi gak ada sama sekali, Dek. Kak, ayo lari, kabur. Ya, malah kabur. Terus gimana dong? Isi gudangnya sama sekali kosong, gak ada apa-apa. Kalau kayak gini gue harus bawa Keisha ke sini supaya dia bisa menerawang. Oke, gue mau ngundang lo buat ke rumah gue. Nggak mau, Avel. Soalnya kan isi gudang lo itu serem. Justru karena itu, gue mau ngeliatin isi gudang gue ke lo. Kita telaah bersama-sama. Idih, kalau mau jadi korban lo aja, jangan bawa-bawa gue. Anak-anak, ayo kita sekarang masuk ke dalam kelas ya. Kita mau berdoa, soalnya kita telah kehilangan Tiara dan Della. Hah? Emang mereka diculik, Bu? Nggak ada yang tahu. Mereka tuh menghilang tanpa jejak. Kalau nggak salah, terakhir kali saya lihat, mereka tuh jalan di depan rumahnya Feli, Bu. Maksud lo apa, Kay? Gue pelakunya, gue yang nyebabin mereka hilang gitu. Gue sih yakin ya kalau mereka tuh ada di dalam gudang lo. Apaan banget sih, Kay? Nggak masuk akal. Bahkan gue aja udah ngecek isi gudang gue sendiri. Tuh nggak ada siapa-siapa. Udah, kalian tuh jangan debat. Pokoknya sekarang kita doakan ya supaya Tiara dan Della cepet ketemu. Ini aneh banget, kayaknya gue harus tanya Mama deh. Gue lihat lagi deh isi gudangnya. Siapa tahu isi gudang gue berubah kan? Hah? Jadi 2? Feli, siapa yang suruh kamu buat buka gudang kita? Maaf, Ma. Aku bener-bener cuman penasaran doang. Soalnya orang-orang pada ngomongin isi gudang kita katanya bahaya.
Ya kamu lihat aja sendiri di gudang kita tuh nggak ada apa-apa, Ma. Cuma ruang kosong. Iya deh, Ma. Maafin aku karena aku udah nggak percaya sama Mama. Ya udah, sekarang kamu ladenin tamu. Ada si Tasya di ruang tamu. Tasya? Ngapain dia ke rumah gue? Gue kan sama sekali nggak deket sama dia. Dia juga bukan sahabat gue. Ya ampun, masa tamu pilih-pilih sih kamu ini? Vel, gue mau pinjam catatan lo dong. Soalnya gue tahu punya lo yang paling lengkap di sekolah kita. Masa sih? Tapi isi gudang lo itu catatan semua, jadi harusnya lo punya lebih lengkap daripada gue. Cuman gak apa-apa deh, gue bakal tetap pinjamin. Tunggu sebentar ya. Iya, Vel. Ini Sya. Loh, Sya? Tasya. Aneh, kalau mau pergi harusnya bilang dulu dong. Jangan main menghilang aja. Kalau kayak gini kan gue jadi takut. Kak, bukan cuma teman-teman kakak yang menghilang, tapi teman-teman aku yang datang ke sini juga hilang, Kak. Loh, yang bener kamu, Dek? Iya, Kak. Dan aku juga dipaksa Mama buat pindah rumah supaya aku nggak kepo katanya sama isi gudang kita. Kalau gitu, yang harus kita interogasi adalah Mama. Apaan tuh, Dek? Warga-warga yang protes, Kak. Soalnya udah banyak orang yang hilang di rumah kita. Wah, di saat-saat kayak gini kita harus cepat nemuin Mama. Kalau nggak bisa masuk penjara kita. Mama. Mama kok hilang juga sih? Ada apa? Mama habis bersih-bersih gudang. Itu, Ma, di depan rumah kita warga pada protes. Katanya banyak orang yang hilang di rumah kita. Bahkan si Tasya tadi juga hilang loh, Ma. Oh, bagus lah kalau dia hilang. Loh, iya toh, Ma. Hah? Kayaknya udah saatnya deh kamu tahu. Kalau orang-orang yang datang ke rumah ini mereka hilang, itu artinya mereka mau berbuat jahat kepada kita. Itu artinya Tiara, Della, Tasya. Ya, mereka semua terkurung di dalam gudang dan mereka itu nggak bisa dilihat sama kita. Mereka transparan. Oh my god. Ya udahlah, mereka pantas mendapatkan hal itu karena mereka berniat berbuat jahat. Kak, Ma, terus itu gimana para warga yang ada di depan? Biarin aja, kalau sampai mereka menerobos masuk, itu artinya mereka mau berbuat jahat. Maka mereka bakal jadi transparan dan terkurung di dalam gudang kita, mah. Kita bakal aman selamanya. Yang bener aja, baru aja gue mau masuk ke dalam rumahnya udah copot aja nih pintu. Ya udah, gue masuk deh. Kelihatannya rumahnya tua banget. Tunggu, Cu. Kalau kamu mau masuk rumah ini harus nenek dulu yang masuk pertama kali. Gak usah deh, Nek. Saya mau sendiri. Tapi itu memang rutinitas setiap orang yang baru masuk ke komplek ini. Padahal ini rumah saya, jadi terserah saya dong tamunya siapa. Ini nenek malah maksa mau masuk. Kalau kamu nggak izinin nenek masuk duluan, bisa-bisa malah petaka terjadi. Oh gitu ya. Ya udah deh, aku nggak mau terjadi apa-apa di rumah baruku ini. Ya udah, nenek boleh masuk. Kebetulan nenek udah bantu aku juga buat cari rumah baru aku ini kan. Iya, Cu. Makasih ya udah ingat jasa nenek. Oh, bagus banget, mewah. Ternyata emang nggak bisa dilihat dari penampilan luarnya doang. Ngapain nih nenek kayak baca mantra? Wah, ternyata gue cuma bisa di rumah baru ini selama 1 jam. Apakah kamu mau diperpanjang, Cu? Nenek bisa bantu. Ya jelas mau lah, Nek. Saya mau menjadikan rumah baru ini sebagai hak milik saya. Bisa saja, tapi kamu harus makan permen ini. Permen? Tapi kata mama saya nggak boleh nerima permen dari siapapun. Kamu tenang saja, mamamu nggak akan tahu kalau kamu makan permen itu. Iya juga sih, secara kan di rumah besar ini cuma ada kita berdua, Nek. Ya udah, saya bakal makan ya. Wah, Keisha nelpon, pasti dia mau nanya alamat nih. Halo, Vel, kapan lo share alamatnya? Gue udah khawatir banget nih sama lo. Iya, yang sabar dong. Ini gue share sekarang ya. Asal lo tahu rumah yang gue dapet ini bener-bener keren. Wah, iya udah masuk. Sekarang gue cek dulu ya. Gimana? Lo pasti udah lihat fotonya kan? Gue lihat di internet lokasi lo itu cuma tanah lapang sih, Vel. Apaan? Cuma tanah lapang? Orang rumahnya gede kayak gini. Memang rumahnya tua sih. Ya udah, gue bakal temuin lo ke sana. Lo tungguin gue ya. Iya, gue tunggu. Jangan lupa bawa makanan yang banyak biar kita pesta. Kayaknya mata gue aneh ya, kayak perih gitu. Jangan-jangan kelilipan lagi. Nggak mungkin ada debu dan polusi, Cu. Secara kan rumah ini jauh dari jalan raya. Wah, sekarang udah berubah jadi 5 hari nih. Tapi ini masih kurang. Saya maunya lebih lama lagi. Nenek bisa tambahkan. Kamu cuma harus bersama dengan nenek. Nanti akan bertambah sendirinya. Oh, oke, Nek. Wah, loading lagi. Pasti mau bertambah jadi banyak kan. Semoga aja jadi 1 tahun, 2 tahun. Bahkan bisa lebih dari itu. Yeay, aduh perih, Nek. Tidak apa, Cu. Semua orang yang pindah di komplek ini merasakan hal yang sama kayak kamu. Matanya perih. Oh, jadi gitu ya, Nek. Ini aneh karena sebelumnya mata gue tuh nggak pernah perih. Selalu sehat. Mungkin mata gue kering ya. Aduh, kok tiba-tiba nggak ada jaringan sih? Hah? Sekarang gue bisa selamanya tinggal di rumah baru ini. Kalau kayak gini gue bisa pamer ke semua orang kan kalau gue udah punya rumah baru atas usaha gue sendiri. Betul, Cu. Tapi kamu harus tinggal sama nenek lebih lama. Gimana? Kamu terima nggak? Ya jelas terima dong, Nek. Oke, semriwing, prot. Sekarang kamu harus tinggal di dunia iblis bersama dengan saya karena rumah ini adalah portal menuju ke dunia iblis.
Baik, Nek. Kepala gue pusing banget dan ini di mana ya? Kan gue udah bilang lokasi lo itu di Tanah Lapang. Lo nggak percaya sih sama gue? Lo udah dibawa kemana? Jadi rumah baru itu bener-bener nggak ada. Tuh kan gue udah bilang kalau rumah itu tuh nggak baik, malah nggak ada wujudnya lagi. Makasih banyak Kay karena lo udah nyelamatin gue. Tanpa lo gue nggak tahu harus gimana. Akan makin kaya kalau gue berani atau takut? Ya jelas berani dong Non, nggak perlu takut karena Non kan punya backingan yaitu saya. Wow. Iya sih, karena kan takut itu dibikin buat orang cupu dan culun. Kalau gitu aku bakal pilih berani. Selalu berani ya Non, biar saldonya tuh semakin bertambah. Jangan-jangan Bapak ada maksud tersembunyi ya? Oh, saya tahu Bapak pasti pengen naik gaji kan? Hehe, siapa sih yang gak mau naik gaji Non? Gaji saya kan cuma 5 juta, nggak cukup buat foya-foya. Gak bisa. Kalau gitu mulai sekarang Bapak saya pecat. Apa? Kenapa? Kaget kan saya berani mutusin ini semua? Karena hal ini saldo saya jadi bertambah jadi 10 juta. Woi, mana setoran hari ini? Kita berdua udah lapar. Hari ini gue nggak bawa uang sama sekali. Apa lo bilang? Del, kayaknya udah saatnya deh kita kasih hukuman ke nih anak. Siap, laksanakan, Ti. Kalian mau ngapain nih megang tangan gue? Berhenti! Gue nggak mau kalian seenaknya gini sama gue. Gue bakal laporin kalian ke Bu Guru. Anjay, udah berani ya sekarang? Jangan ngancam-ngancam gitu deh, nggak seru tahu. Atau gue telepon bapak gue deh, soalnya kan bapak gue polisi. Jangan, kabur. Tiara, jangan tinggalin gue. Agak bangga juga sih gue udah berani sama mereka berdua. Ayo Kay, gue traktir lo. Kebetulan saldo gue ada 110 juta. Buset, banyak bener lo dapat dari mana? Lo nyolong? Dari sistem lah. Semua ini gue dapetin karena gue berani. Oalah, kalau gitu mah gue tahu sistemnya. Semakin banyak uang yang lo dapat, artinya semakin benar berani yang lo lakuin. Oalah, jadi konsepnya gitu. Pantas aja dari tadi nominal yang dikasih itu beda-beda sama sistem. Terus kalau uang yang dikasih sistem itu nggak masuk akal banyaknya, itu artinya ada maksud tersembunyi. Oh, jadi gitu. Gue harus cari cara kan biar dapat yang kayak gitu supaya gue makin kaya. Udah ya, gue pergi dulu. Tunggu, emang gak jadi traktir gue? Ntar ya, tunggu gue banyak uang dulu. Awas aja kalau PHP. Tasya, lo ngapain berdiri di depan gudang kayak gini? Ini kan daerah terlarang. Lo pernah mikir gak sih kenapa ini disebut sebagai daerah terlarang? Ya itu artinya di daerah ini ada yang mengancam nyawa kita atau membahayakan. Udah deh, yuk pergi. Kalau menurut gue sih ada yang disembunyikan di sini. Lo tahu sendiri kan kalau belakangan ini banyak orang yang hilang. Yang hilang kan ratusan orang. Masa mereka semua muat disembunyiin di gudang kecil kayak gini kan gak mungkin. Jadi lo takut? Katanya lo terkenal pemberani. Tapi kalau masalah kayak gini sih gue rasa gak perlu diterobos ya. Udah yuk kita pergi, jangan cari masalah. Gue bisa pergi sendiri. Kenapa sih tuh anak dingin banget? Selamat pagi, Cek Go. Kok ini sisa kita berdua doang ya, Bu? Murid yang lain pada kemana? Mereka semua dinyatakan hilang. Untuk pembelajaran kali ini kita tiadakan dulu ya. Kalau gitu kita harus cari mereka, Bu. Nggak mungkin kan kita diam aja? Iya, kebetulan Feli bakal bertambah tuh uangnya kalau dia berani, Bu. Padahal gue cuma berniat doang buat cari mereka, tapi udah nambah loh saldonya jadi 200 juta. Effortless banget ya kamu buat dapetin uang. Kalau gitu kamu harus berani buat mencari mereka semua. Iya, Bu. Kalau gitu kita harus ke gudang buat investigasi lebih lanjut di sana. Itu kan daerah terlarang. Oke, Ibu setuju. Tapi cuma kita berdua aja ya. Keisha nggak usah ikut. Loh, kok? Iya udah, Bu. Ayo kita bergegas. Tunggu. Ini kenapa suasananya jadi beda banget ya, Bu? Tiba-tiba terasa dingin. Ayolah, Feli. Kamu yang buka pintunya. Kamu harus berani kan supaya bisa dapetin uang. Nih kuncinya. Kenapa harus gue dah? Mentang-mentang dia lebih tua. Jadi dia nyuruh-nyuruh gue seenaknya gitu. Kamu harus buka dalam hitungan 3, 2, 1. Bu, kenapa makin mundur gitu sih?